Teman-teman, di sini ada air dryer slat 25 NF dimana itu tidak dingin. Kita cek pressure, posisi off nya itu 70 psi untuk high dan low pressure nya. Ini pakai R407. Biasanya itu kalau posisi off di 120 sampai 150 psi, artinya ini ada kebocoran. Ini kompresornya pakai kopelan scroll. Nah, apabila teman-teman menjumpai kasus bocor kayak gini, yang pertama kita amati itu bagian luar dulu ya, di luar kondensor dan di luar evaporator. Kita cari dulu kebocorannya. Itu biasanya ditandai dengan adanya oli keluar atau rembesan oli ya teman-teman. Itu yang paling gampang seperti itu. Nah, nanti kalau di luar itu nggak ada rembesan oli, baru kita cek kebocoran untuk bagian kondensor dan evaporatornya. Ini cooling fan nya, cooling fan kondensor. Nah, ini ada temuan oli rembes di bagian sambungan filter ya teman-teman, sisi atas itu atau sisi outputnya filter itu kelihatan sekali ada rembesan oli. Untuk memastikan, nanti kita cek pakai air sabun lebih jelasnya. Kita cek menggunakan air sabun. Nah, itu kelihatan jelas ya teman-teman, pada sambungan filter bagian atas. Di situ kelihatan sekali bahwa pipanya itu pecah. Ini masih pakai pressure refrigeran ya, yang tadi 70 psi. Untuk bagian bawah aman, hanya bagian atasnya aja tadi. Nah, ini kita matikan power terlebih dahulu supaya aman. Gelap ya, ini udah terang. Ini MCB nya, ini breakernya. Kita off dulu supaya aman. Selanjutnya kita lakukan proses pengeluaran refrigeran terlebih dahulu. Kita buka ventil, tutup ventil ya maksudnya. Itu jalur high pressure dan low pressure. Kemudian kita pasang manifold selang warna biru untuk jalur low pressure dan selang warna merah untuk jalur high pressure. Sebelum dipasang, pastikan keran manifold posisi tutup semua ya, atau posisi close. Nah, kemudian kita lakukan pengeluaran refrigeran terlebih dahulu. Di sini saya mengeluarkannya lewat jalur low pressure dan high pressure, tapi pelan-pelan ya. Karena kalau ketika mengeluarkan refrigeran itu membuka kerannya besar, yang dikhawatirkan olinya itu ikut ke bawah keluar ya. Jadi pelan-pelan sampai refrigeran sudah benar-benar habis.
Jika sudah habis, kita lepas selang manifold dari pentil pengisian refrigeran. Kita amankan dulu untuk manifoldnya. Kemudian kita lepas untuk pentilnya. Di sini air dryernya itu pakainya valve ekspansi ya, bukan pakai kapiler. Apabila teman-teman punya masukan, punya ilmu, silahkan di-sharing. Karena di sini tujuan saya adalah saling sharing ya, berbagi pengalaman. Lanjut kita lepas filter ya. Dimana tadi teman bocorannya itu ada pada sambungan filter sisi output atau sisi atasnya itu. Kita buka dulu bagian atas, lanjut buka bagian bawah. Bawah sudah lepas, dan ini filternya nanti kita flushing juga ya, filternya nggak usah kita ganti karena masih bagus. Nah itu kelihatan sambungannya tadi pecah, kita lepas dulu untuk dilakukan perbaikan pada sambungan filter. Ya kita bikin sambungan filter yang baru aja ya. Di sini pakai pipa 3/8. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini ya, supaya saya lebih semangat untuk bikin video berikutnya. Nah ini sudah jadi. Kita pasang ke filternya. Setelah itu kita las lagi ya, kita sambung lagi. Lanjut pengelasan ya.
filter sudah terpasang pada unit air dryer. Tadi sambungan filter sisi atas retak ya, ini sudah kita perbaiki. Lanjut pengujian kebocoran. Di sini pakai nitrogen, jangan pakai oksigen ya teman-teman, karena beresiko bisa menyebabkan ledakan. Di sini saya kasih pressure 150 psi karena kondisi kondensor sama evaporator itu sudah ada beberapa tambalan, takutnya jika diisi terlalu besar itu jebol kemana-mana. 150 udah cukup lah bagi saya. Kita cek pakai air sabun sambungan lasan yang tadi. Tadi yang bocor pada sambungan filter sisi atas itu atau outputnya filter sudah kita perbaiki dan alhamdulillah aman. Selain yang tadi juga dicek semua sambungan ya teman-teman, di bagian luar kondensor, evaporator itu dicek semua bagian sambungan-sambungan yang bisa kejangkau. Jika semuanya sudah aman, itu saya tunggu minimal 3 jam atau 4 jam untuk memastikan bahwa pressure itu tidak turun, artinya benar-benar tidak ada kebocoran. Oke, sampai cukup di sini teman-teman video kali ini. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengisian refrigeran, tetap simak video saya. Terima kasih.